Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas biaya haji 2025. Bagaimana kabar haji 2025? Sudah mendekati. Ayo kita lihat bagaimana biaya haji 2025. Ini kita melihat di beberapa media, di Kompas, di Detik, di Tempo. Di Detik, Kompas Haji desak Komisi 8 DPR RI segera bahas biaya haji 2025, karena ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui dan kita menyiapkan sebelum kita berangkat betul. Sambil kita berangkat ke Masjidil Haram, ini suasananya kalau kita berangkat ke Masjidil Haram waktu ada panggilan adzan. Jika merujuk kepada rencana Kemenak penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah, tinggal beberapa bulan lagi, penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci direncanakan pada 2 Mei 2025. Jadi jika dihitung penyelenggaraan ibadah haji tinggal 5 bulan lagi. Akan tetapi hingga saat ini Komisi 8 DPR RI belum menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jemaah. Dalam rilis yang diterima oleh beberapa media disebutkan bahwa Desember 2024 hingga Januari 2025 DPR akan memasuki reses. Berkaca pada musim haji tahun lalu, awal November 2023, Panja Haji sudah bekerja secara maraton dan akhir November hasil kesepakatan BPIH sudah disampaikan ke Presiden. Nah, kita kan sudah punya Presiden baru, jadi seharusnya sudah menerima kalau berdasarkan pada tahun yang lalu. Persiapan haji yang terlalu mepet dikhawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji yang tidak maksimal. Di sisi lain, calon jemaah haji butuh segera kepastian besaran biaya yang harus dilunasi dan jadwal keberangkatan. Itu kan penting kan para jemaah. Nah, sambil kita melihat bagaimana suasana ketika menuju Masjidil Haram ini ya. Menurut Mustoleh Siroj selaku Ketua Komnas Haji, waktunya sudah mepet. Saya khawatir jika persiapan tidak maksimal, penyelenggaraan haji bisa terganggu. Bagi calon jemaah, bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak, sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap. Ini yang membahayakan. Dan padahal para jemaah kan sudah siap-siap, sudah manasik dan selanjutnya. Penyelenggaraan ibadah haji tentu memerlukan persiapan yang sangat matang karena hal ini menyangkut banyak aspek teknis yang diselenggarakan oleh atau di Arab Saudi, meliputi penyiapan dokumen, visa, paspor, penerbangan, aspek kesehatan, konsumsi, pemondokan, transportasi, manasik dan sebagainya. Nah, ini kita sudah mau memasuki Masjidil Haram ya. Semua aspek tersebut membutuhkan biaya, oleh sebab itu harus dihitung dengan cermat yang nantinya masuk dalam komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, di mana di dalamnya juga terdapat biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang harus dilunasi calon jamaah dan beberapa nilai manfaat dana haji yang akan disubsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Kesepakatan rapat panjang antara Komisi 8 DPR dengan Kemenak, BPIH dan BPKH nanti akan diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkan. Keputusan Presiden sebagai payung hukum penerbitan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu calon tamu Allah, sabar ya, karena memang seperti ini yang terjadi. Kepres tersebut menjadi dasar dan payung hukum
pembiayaan penyelenggaraan haji dan beberapa banyak kuota haji reguler dan haji khusus, di mana syarat dan penetapan BPIH harus ada persetujuan DPR. Ini penting. Jadi memang DPR yang baru kita pilih kemarin itu mempunyai posisi penting. Berbagai kontrak untuk pembiayaan hotel di Makkah, Madinah, konsumsi, transportasi, kesehatan, biaya di masyair termasuk pemandukan di Arafah dan Mina harus segera dilakukan dan tidak boleh terlambat. Semoga tidak terlambat ya. Jika terlambat maka risikonya lokasi jemaah haji ditempatkan jauh dari pusat zona kawasan yang ring 1 yang dekat dengan pusat penyelenggaraan ibadah haji seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, khususnya pemundokan di Mina untuk menuju pelaksanaan ibadah di Jamarat. Wah, ini selalu ada cerita di Jamarat. Semoga tidak jauh-jauh kita di 2025. Jika tempatnya jauh, maka jemaah itu butuh effort yang luar biasa, terlebih bagi para lansia dan yang berisiko atau risiko secara kesehatan. Pendampingan para petugas juga butuh konsentrasi lebih besar. Wah, ini semoga para jamaah tetap menyiapkan ya untuk manasiknya, fisik khususnya. Sebagai informasi, saat ini pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem first come first serve. Siapa cepat akan dapat layanan lebih awal. Wow, semoga pemerintahan kita cepat. Oleh sebab itu, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Robiah saat bertemu dengan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, ya Pak Menteri Agama yang kemarin baru dilantik di Mekah baru-baru ini memberi saran agar kontrak-kontrak untuk kebutuhan jamaah Indonesia segera dilakukan, sebab jika terlambat akan diambil oleh negara lain. Ya Allah, semoga segera. Di setiap musim haji, Indonesia dan berbagai negara dari segala penjuru dunia bersaing mendapatkan tempat strategis yang dekat dengan pusat penyelenggaraan ibadah haji. Jelas sosok yang juga sebagai dosen Fakultas Syariah. Saat ini kewenangan untuk membahas BPIH ada di tangan Komisi 8 memanggil Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Haji BPH, dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Jadi ada istilah BPH, BPKH. Manusia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang menjadi leading sektor musim haji 2025 tetap berada di tangan Kementerian Agama karena belait tersebut belum direvisi. Meskipun ada badannya. Adapun kedudukan BPH, lembaga yang baru dibentuk ini, jika dirujuk pada Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, masih sebatas supervisi dan koordinasi. Ya, kemarin kan semuanya kan tahu, semuanya sepertinya seakan-akan sudah BPH karena ada badan baru. Ini sambil kita melihat suasana para jamaah tawaf ya. Nanti para calon tamu Allah juga akan melaksanakan tawaf seperti ini. Terkait peranan BPH menjadi leading sektor penyelenggaraan haji setelah ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang baru akan dibahas tahun depan. Mustoleh mengatakan dalam tata urut perundang-undangan sudah jelas undang-undang berada lebih tinggi daripada peraturan presiden. Karena itu Komisi 8 tidak perlu mempertentangkan kewenangan Kementerian Agama dan BPH. Ini jadi kita tetap di Kemenak sebelum perubahan undang-undang, karena BPH di bawahnya atau produk dari Kepres di bawah undang-undang. Siapa yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana sudah terang diatur dalam undang-undang. Komnas Haji berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 bisa lebih jauh daripada tahun-tahun sebelumnya. Terlebih musim ini merupakan penyelenggaraan haji pertama di pemerintahan Presiden Prabowo, karena itu harus aman, nyaman, dan sukses. Sehingga pada tema hari ini kita sambil melihat bagaimana nanti insya Allah
kita juga akan bisa melaksanakan tawaf seperti ini, berkeliling di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali, dan sambil kita menyiapkan biaya haji 2025. Apakah kita semuanya sudah siap untuk melakukan tawaf seperti itu? Ya, tentunya kita menunggu kebijakan dari Komisi 8. Maksudnya pemerintah sudah menyampaikan, tinggal Komisi 8 DPR RI memutuskan berapa biaya untuk haji tahun ini. Nah, karena pada tahun-tahun biasanya, nah ini kita sudah sambil ke Mas'ah, tempat sa'i. Nah, nanti kita juga insya Allah para calon tamu Allah akan melaksanakan sa'i di sini. Mereka, para tamu-tamu Allah juga bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Para jamaah, inilah yang terjadi dengan biaya haji 2025 yang belum kita putus, yang seharusnya kalau mendasarkan pada informasi tahun kemarin, maksudnya tahun kemarin itu pada bulan November sudah selesai, dan selanjutnya tinggal kita bagaimana melunasi sesudah tahu berapa biaya penyelenggara ibadah haji BP yang kemudian setiap orang itu harus membayarnya. Semoga aja para wakil rakyat kita yang telah kita pilih segera memutuskan sehingga kita tidak tergantung-gantung. Para jamaah yang sudah manasik teori ataupun fisik sudah siap untuk berangkat. Begitu juga sudah siap berangkat karena sudah secara hati niat sudah mantap, kemudian secara jadwal sudah waktunya berangkat, dan secara administrasi sudah dilaksanakan semuanya. Seandainya kita itu tidak segera diputuskan, maka kita menunggu-nunggu apakah kita bisa berangkat atau tidak. Biaya haji itu para jamaah mampu atau tidak, dalam kategori mampu atau tidak. Biaya perjalanan ibadah haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji, nah khususnya kalau para jamaah secara umum itu kan BP ya, biaya perjalanan ibadah haji itu seperti kemarin atau tidak. Kalau kemarin kan kalau rata-rata itu kan sekitar berapa, hayo, ada yang 50 juta, ada yang kurang sedikit, atau ada yang lebih sedikit. Tapi kalau bagi yang baru pertama kali, maksudnya para pembina atau sebagai pendamping dari KPIH kan membayarnya 100%, 100-an juta. Itu kan biaya tidak sedikit. Semoga aja segera ada sebuah putusan bagaimana atau berapa biaya ibadah haji tahun ini, sehingga biaya perjalanan ibadah haji anggap saja apa yang telah disiapkan kemarin sudah tercukupi, dan selanjutnya kita tinggal menyiapkan. Semoga saja pemerintahan Pak Prabowo ini gerak cepat untuk meresponnya, dan teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, para wakil rakyat juga segera gerak cepat untuk meresponnya sehingga memutuskan. Bapak-bapak Kemenak, Pak Menteri Agama, yang memang ada sebuah keputusan BPH, tapi kan BPH itu kan masih perpres, bukan undang-undang, sehingga masih sifatnya belum sebagai pelaksana. Sementara pelaksananya Kemenak untuk segera melakukan kontrak-kontrak dengan berbagai tempat penginapan, hotel-hotel, baik di Madinah ataupun Makkah, sehingga calon jamaah haji 2025 itu tidak bingung
tidak kesulitan, maksudnya dekat, apalagi nanti waktu di Jamarot. Semoga saja para pimpinan kita, Pak Presiden sama Pak Menteri Agama, bisa segera memutuskan dengan Bapak-Bapak Ibu di Komisi 8 DPR RI, sehingga biaya haji sudah ada kepastian, semua bisa melunasi dan kita semua berangkat. Allahumma amin. Terima kasih. Ketemu selanjutnya pada informasi haji di Umroh Haji channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.